Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang sikap hidup religius dan toleransi. Berarti yang mau kita bahas ada dua sub, yaitu sikap hidup religius dan toleransi beragama. Nah, kalau kita ngomongin sikap hidup religius, kita nggak bakal jauh-jauh dari kejujuran, keadilan, visi ke depan, manfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, rendah hati, bekerja efisien, keseimbangan, dan disiplin yang tinggi. Lalu contohnya seperti apa untuk kejujuran? Untuk kejujuran, karena kita di ruang lingkup sekolah, kejujuran yang paling penting itu yang pertama itu tidak mencontek saat ulangan, berbuat jujur saat berbelanja atau jajan di kantin dan sebagainya, itu kejujuran. Nah, kalau untuk keadilan, contohnya guru memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing, sesuai dengan keaktifan siswanya masing-masing gitu ya. Nah, kita harus bisa ngebedain nih, mana yang adil, mana keadilan. Kalau keadilan yang sesuai yang tadi saya sebutin itu, kita memberikan sesuatu kepada orang yang sudah mengerjakan sesuatu yang lebih gitu ya. Nah, kalau adil itu sama rata gitu ya, jadi bisa ya kalian ngebedain adil sama keadilan, oke ya. Nah, untuk contoh visi ke depan gimana nih? Jadi visi ke depan itu kita sebagai pelajar yang di atas generasi milenial, kita tuh harus melek teknologi. Kita nggak bisa duduk diam diri. Kita harus mengupgrade kemampuan kita, terus belajar, terus membaca. Jadi kita punya tujuan ke depan kita tuh untuk apa? Tujuan kita belajar saat ini tuh untuk apa gitu ya. Kita harus kita tanamin dari diri kita saat ini, mulai dari sekarang ya. Lalu ada bermanfaat untuk orang lain, keseimbangan, rendah hati, kerja efisien, dan disiplin tinggi. Semua itu kalau kita bisa pegang setidaknya dari yang tadi saya sebutin, kita bisa pegang setengahnya tuh 80% kita kuasain, hidup kita itu bisa menjadi lebih tenang, damai. Ya pokoknya kita akan mendapatkan manfaat-manfaat dari hidup religius, karena sesuatu yang kita mulai, sesuatu yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu pasti berbalik kepada diri kita sendiri. Entah itu kita berbuat baik, kita berbuat jahat, itu pasti berbalik kepada diri kita sendiri. Makanya kita sebagai seorang yang terpelajar, anak di sekolah, kita harus bisa bedain mana perbuatan baik, mana perbuatan yang gak harus dan gak semestinya kita lakuin. Nah, kalau misalnya kita udah punya sikap, 80% tadi kita udah kuasain, lalu apa sih manfaat yang akan kita dapat tuh apa? Yang pasti nomor pertama, kita bisa menghargai suatu perbedaan, kita bisa menghargai suatu perbedaan, apapun perbedaan itu kita bisa hargain. Yang kedua, kita bisa hidup dengan damai, tenang, tentram, hati yang positif, jiwa yang tenang. Dan yang ketiga, sebenarnya yang ketiga dan paling utama ya, kita bisa melakukan ibadah sesuai dengan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, setelah kita sudah melakukan atau sudah merasakan manfaat dari hidup religius, tadi poin yang pertama itu kan kita dapat menghargai perbedaan agama. Nah, dapat menghargai perbedaan agama ini masuknya ke toleransi beragama. Jika kita bisa menghargai perbedaan agama, yang pertama kita akan menghargai sesama manusia, menghindari perpecahan, mempersatu dan memperkokoh silaturahmi, dan yang paling penting dapat menerima perbedaan. Indonesia ini kan ada dari berbagai macam agama dan berbagai macam suku ya. Nah, lalu kok kita bisa ya bersatu gitu dalam semua perbedaan? Karena apa? Karena kita punya hati, manusia punya hati nurani, dan hati nurani itu berkata bahwa kita sesama manusia itu harus saling menghormati dan menghargai, saling mengasihi. Jadi penting banget buat kamu yang seorang pelajar itu harus banget mengerti dan menghargai sebuah perbedaan.
Nah, lalu sebenarnya sih kita udah ya materi singkat tentang sikap hidup religius dan toleransi ini udah kita bahas. Saya mau sedikit ngasih apa sih namanya ya, materi, bukan materi sih sebenarnya. Jadi kayak ngasih apa ya sebutannya ya? Ya pokoknya ngasih sedikit masukan, bukan masukan, pokoknya ngasih sedikit pengetahuan kecil ya tentang karakteristik orang bertakwa. Itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek keimanan atau aspek akidah. Yang kedua ada aspek ibadah, dan yang terakhir itu ada aspek akhlak. Nah, untuk aspek akidah atau keimanan ini ranahnya ke perbuatan atau perilaku, ucapan. Nah, apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan itu mengarah ke kebaikan. Mereka selalu bersikap dan berpikir positif, berperilaku baik, tidak berkata kotor, tidak berdusta, ya. Namun perkataannya itu bermanfaat untuk orang lain, perilakunya mulia, dan yang paling penting menghargai orang lain. Untuk aspek ibadah ini biasanya ranahnya kan ke Tuhan ya, ke Allah. Contohnya bagi umat Muslim, Islam itu biasanya kan sembahyang, puasa, menunaikan zakat dan lain sebagainya yang hubungannya baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aspek akhlak ini contohnya berbuat baik kepada orang tua, menghormati guru, bila berjanji ditepati, menjalin silaturahmi dengan sanak saudara, teman, kerabat, sahabat, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, melihara motivasi yang tinggi, memelihara kebersihan. Oke, sekian materi kita kali ini. Tunggu materi selanjutnya di video selanjutnya. Bye-bye.